Pemirsa, bicara komposisi kabinet tentu tak lepas dari kepentingan partai politik. Hasil kocok ulang kabinet hari ini, apakah sudah memenuhi ekspektasi? Sebuah keputusan yang tepat atau masih ada kritikan di sana-sini? Telah hadir di Mata Najwa sejumlah petinggi partai politik. Saya perkenalkan ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon. Selamat malam Bang Fadli, terima kasih sudah hadir. Ada Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan. Mas Bara, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Ada Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella. Bang Rio, apa kabar? Selamat malam. Dan ada fungsionaris PDI Perjuangan, Partai Penguasa, Mas Aryo Bimo. Selamat malam, Mas Bimo. Baik, sudah ada petinggi parpol di meja Mata Najwa, tapi saya ingin ke satu orang yang spesial, yang saat ini sudah berada di kantor barunya. Seorang menteri yang baru beberapa jam yang lalu dilantik, Sekretaris Kabinet yang baru, Pramono Anung. Selamat malam, Mas Pram. Malam, Nana. Apa kabar? Selamat atas tugas baru ini, Mas. Ya, tentunya apapun yang menjadi tugas baru harus dijalani dengan baik, enjoy. Dan kebetulan saya juga mendapatkan warisan dari Pak Andi Wijayanto, sebuah mesin birokrasi yang sudah tertata lebih rapi. Dan mudah-mudahan saya bisa memperbaiki dan juga menjalankan apa yang sudah diwariskan dengan baik. Mas Pram, saya dapat info sesungguhnya Anda sudah tahu penugasan ini sejak 3 minggu yang lalu bahkan. Betulkah info itu? Ya, sekitar 3 minggu yang lalu saya ditelepon secara langsung oleh Bapak Presiden. Dan sebenarnya ini bukan proses yang tiba-tiba, tapi sudah proses yang cukup lama. Saya menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada beliau. Dan apalagi saya tentunya sebagai fungsionaris partai, apapun juga harus mendapatkan persetujuan dari partai. Begitu partai memutuskan dan kemudian Presiden juga menyetujui, maka pada hari ini alhamdulillah dilantik tadi. Tapi diberitahukan bahwa akan dilantik hari ini, keputusannya hari ini, itu juga baru semalam? Atau sudah sejak 3 minggu yang lalu sudah tahu ini hari keramat saya diangkat jadi menteri? Ya, tentunya tidak ada siapapun yang tahu, tetapi kebetulan pada hari Minggu yang lalu saya diundang secara khusus oleh Presiden ke Istana jam 9 malam dan beliau menyampaikan beberapa arahan yang perlu dilakukan seandainya nanti saya akan ditunjuk menjadi pembantu beliau. Dan kemudian baru jam 11 malam tadi malam dikabari oleh beliau bahwa pagi ini jam 1 akan dilantik. Apa tugas spesifik yang diemban oleh Sekap yang baru, Mas? Ya, tentunya Sekap sudah diatur secara rigid dalam peraturan Presiden. Ada peraturan Presiden nomor 25 tahun 2015 dan juga peraturan nomor 177. Tetapi yang lebih utama, beliau juga memberi arahan kepada saya pribadi untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan partai-partai politik, dengan lembaga tinggi negara, dan juga tentunya mengkonsolidasikan internal, karena bagaimanapun seorang sekretaris presiden, sekretaris kabinet bertanggung jawab terhadap jalannya sidang-sidang kabinet secara lebih baik. Menjalin komunikasi yang lebih baik, apakah itu artinya selama ini memang dinilai komunikasinya tidak baik? Ya, saya tidak berpretensi apapun terhadap baik atau tidak baik, tetapi saya melihat begini ya, saya secara jujur, saya ini bukan orang yang senang noleh terlalu lama melihat kaca spion, tetapi kita lebih baik melihat ke depan, karena persoalan kita itu ada di depan. Maka dengan demikian penugasan itu saya anggap sebagai bagian bagaimana memperbaiki ke depan. Saya tadi secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Mas Andi Wijayanto dan saya mengatakan warisan yang sudah baik pasti akan saya jaga dan saya pasti bisa bekerja dengan tim yang ada, birokrasi yang ada di sini, sehingga saya tidak perlu membawa tim dari luar dan saya akan memaksimalkan apa yang sudah ada. Mas Pram, ini menambah berarti 1 jatah portofolio PDI Perjuangan. Jadi ini Anda resmi memang dikirim partai politik untuk membantu komunikasi politik Jokowi dengan pihak ketiga. Bisa disimpulkan seperti itu, Mas? Tentunya tidak perlu disimpulkan, Nana. Jadi apapun yang akan kami lakukan semata-mata adalah bagaimana hubungan antar lembaga yang sudah baik ini menjadi lebih baik. Misalnya di studio ada Pak Fadlizon yang sering mengkritik dengan keras. Pak Fadli ini sahabat saya, jadi kalau saya bisa duduk dengan Pak Fadli pasti akan lebih enak. Gak perlu kemudian saling mengolok-olok dan sebagainya. Baik, karena Anda sudah menyebut nama Bang Fadli, saya kasih persilakan Bang Fadli untuk bertanya atau berkomentar terhadap Menteri baru ini. Ya, pertama saya ucapkan selamat ya kepada Mas Pramono Anung atas tugas barunya.
harusnya memang dilantiknya itu tahun lalu memang. Oh, sejak lama? Iya, harusnya. Tapi memang nasibnya baru sekarang, Mas Pram. Tapi begini ya, saya kira ini komentar yang mana dulu? Silakan, langsung spesifik ke Sekap baru. Kalau ke Sekap, saya kira Mas Pram sangat pantas ya untuk duduk di situ. Karena memang punya background, pengalaman yang luas. Dan saya kira komunikasi politik juga bagus. Saya tidak melihat ada satu rejection ya. Harus objektif kita melihat bahwa masalah di sekitar Pak Jokowi sebagai presiden itu sebetulnya di kesekretariatan negara, sekretariat kabinet dan sebagainya. Karena ada beberapa kesalahan-kesalahan, misalnya di beberapa awal pemerintahan ya, hal-hal yang kelihatan sepele tapi sebenarnya substansial gitu. Termasuk mengkoordinir para menteri dan sebagainya. Masalah mungkin yang perlu diperkuat, Mas Pram ini sebenarnya lebih cocok untuk Seknek sebetulnya ketimbang Sekap kalau menurut saya ya. Oh, kenapa tuh, Mas? Ya karena pertama harus orang yang juga mempunyai otoritas yang lebih. Kalau Sekap kan agak tanggung sebetulnya gitu. Bagaimana Mas Pram, agak tanggung posisi Sekap? Tanggung atau nggak tanggung itu bagaimana kita yang membuat. Dan saya yakin walaupun tanggung tapi nanti akan menjadi tidak tanggung. Waduh, harus dikasih tepuk tangan gitu. Mas Pram, saya ingin konfirmasi apakah Sekap nanti akan sekaligus juga merangkap sebagai kepala staf kepresidenan? Anda juga melakukan fungsi yang dilakukan Pak Luhut? Tentunya saya tidak tahu, Nana. Karena bagaimanapun itu adalah keputusan presiden. Jadi penugasan apapun yang diberikan kepada saya tentunya akan saya jalankan sebaik-baiknya. Saya tidak mempunyai pretensi apakah nanti ditambahin tugas atau tidak. Tetapi yang jelas tugas yang ada hari ini, dalam satu hari ini saya mencoba untuk melakukan konsolidasi. Tadi juga sudah langsung melakukan sertijab dengan Mas Andi Wijayanto sehingga saya bisa langsung bekerja. Dan bahkan sampai malam ini juga saya masih ditemani oleh beberapa staf, beberapa deputi yang mereka juga memberikan banyak masukan kepada saya. Baik, kalau begitu kita akan persilahkan Anda untuk melanjutkan kerja. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa walaupun dari jauh. Selamat bekerja, Mas Pram. Terima kasih, Nana. Baik, dan pemirsa kita akan kembali masih di Kocok Ulang Kabinet. Tetaplah di Mata Najwa.